Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia, selamat datang kembali di channel kami Oji Entertain. Semoga di kesempatan kali ini sahabat setia selalu dalam keadaan sehat walafiat dan melimpah rezekinya. Di episode kali ini Mimin akan menampilkan Wedding Agreement Series episode 8, yang mana pastinya semakin seru dan bikin gemes. Gimana? Semakin penasaran kan? Sebelum nonton, jangan lupa sahabat setia tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita episode selanjutnya ya. Dan bagi yang penasaran episode sebelumnya, bisa kalian cek link di deskripsi. Di awal cerita, Papa Bian merasa panik karena Kinan tidak pulang. Dia lantas berusaha menghubungi polisi. Pak, ya saya mau melaporkan anak saya tidak pulang sudah lebih dari 24 jam. Tak selang berapa lama, ternyata mobil Kinan datang. Pagi itu, Kinan diantar oleh Carly, dan Carly berusaha menjelaskan apa yang terjadi semalam. Kamu nggak apa-apa? Maaf Om, semalam ada kejadian. Kejadian apa? Ada yang coba nyulik Kinan Om. Hah? Dia juga menjelaskan terkait yang dilihat oleh Papa Bian di supermarket. Ya udah kalau gitu saya permisi Om. Ya, makasih ya. Setelah itu, Carly pun berpamitan kepada Papa Bian. Setelah itu muncul Mama Bian dan mengabari bahwa Aldi telah meninggal dunia. Aldi meninggal. Adegan berbeda saat Tari takziah ke kediaman Aldi. Tari langsung menghampiri Sarah dan memberikan semangat supaya Sarah kuat menghadapinya. Tak selang beberapa lama, ayah Sarah pun berpamitan kepada Sarah dan berpesan bahwa adiknya yang bernama Salma akan menemani dan merawat Sarah. Ayah pulang dulu. Si Salma masih mau nungguin kamu. Nanti pakaiannya ayah kirim kamu. Setelah itu, keluarga Papa Bian datang juga untuk bertakziah, sekaligus menguatkan Sarah agar terus semangat dalam menjalani hidupnya. Sarah yang kuat ya, Nak. Tabah. Scene berlanjut ke proses pemakaman Aldi. Seluruh kerabat, mulai dari keluarga Tari, Bian, Rafa yang menjadi teman bisnis Aldi, dan juga Ami datang menghadiri pemakaman Aldi. Setelah acara pemakaman selesai, pada malam harinya, Tari dan Bian kembali ke rumahnya. Di sana, terlihat Bian sangat bersedih atas meninggalnya Aldi.
Tari mengajak ngobrol dan berusaha menghibur Bian dengan berbincang-bincang. Sayang kamu. Cepat banget perginya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya, Mas. Namun di sela perbincangan mereka, Tari sedikit menyinggung tentang Sarah. Tari merasa iba dengan kesendirian Sarah. Dia juga mendoakan agar Sarah segera mendapatkan pengganti almarhum. Tetapi Bian malah menyangkal maksud baik dari Tari. Tari lantas bertanya kepada Bian, apakah Bian yang ingin menemani Sarah? Ya, sekarang kan dia sendiri. Siapa tahu. Akhirnya, Kamu salah namanya atau Bian enggak? merasa sedikit terpancing emosinya dan menceritakan lebih jauh kehidupan Sarah dan keluarganya. Sarah memilih pergi dari rumahnya karena ayahnya tidak mendukung dirinya untuk melanjutkan kuliahnya. Ayah Sarah berkeinginan agar Sarah segera menikah setelah lulus sekolah. Akhirnya, Sarah memutuskan pergi ke Jakarta untuk Ingin Sarah mengejar lulus SMA cita-citanya. Sarah menolak dan kabur ke Jakarta. Setelah diterima di universitas pilihannya, Sarah bekerja sebagai pelayan kafe untuk membiayai hidup dan kuliahnya. Keras untuk uang kuliah. Sampai akhirnya dia tahu kalau kerja malam itu sangat bahaya. Tentunya Tari sangat merasa cemburu atas penjelasan Bian. Mereka akhirnya kembali berdebat dengan pemikiran masing-masing, hingga pada akhirnya Tari memilih pergi ke kamarnya. Di lain waktu, Salma menemani Sarah kembali ke apartemen. Sarah mengingat masa-masa dengan Aldi sampai dengan tragedi kecelakaannya. Di rumahnya, Kinan sambil berduduk santai, mengingat kejadian semalam bersama Karli. Di mana saat itu Karli menyatakan perasaannya pada Kinan. Akhirnya, Kinan pun menerimanya, dan mereka bersama merayakan hubungannya sambil memesan soft drink. Namun setelah meminumnya, Kinan malah tak sadarkan diri. Hingga saat malam itu, Karli membawa Kinan ke suatu tempat tanpa Kinan sadari. Ini salah satu malam terbaik dalam hidupku. Kita nggak usah pulang dulu ya.
Tak selang berapa lama, Kinan terjaga dari lamunannya karena kedatangan mamanya dan Carly. Carly berusaha mencium Kinan, tetapi Kinan menolak. Asik, nanti mama lihat. Dengan liciknya, Carly mengatakan bahwa dia bisa membohongi orang tua Kinan. Karena udah terbukti. Orang tua kamu percaya apa sama cerita aku? Kita bohong, Mami. Kita bohong. Look, it's just a little white lie. Carly sempat mengingat kejadian malam itu, di mana dia memberikan obat bius pada minuman Kinan dan mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Kinan. Di sisi lain, Ami terlihat murung akan nasibnya setelah diputuskan oleh Agung. Kita nggak jadi taruh. Tak selang beberapa saat, Ami mendapat telepon dari ayahnya bahwa di rumahnya kedatangan Agung dan ayahnya yang berniat untuk melamar Ami. Agung. Iya, Agung. Dia datang sama bapaknya. Katanya mau melamar kamu. Buruan pulang. Assalamualaikum. Di lain waktu, Tari mengunjungi tempat usaha Rafa. Oh ya, kamu mau pesan apa? Cappuccino aja deh. Oke, cappuccino-nya satu ya, Mas. Di sana, mereka berbincang-bincang masalah bisnis hingga akhirnya percakapan terhenti saat Rafa menyinggung cerita masa lalunya. Tari, aku boleh ngomong sesuatu nggak sama kamu? Oh iya Rafa, aduh aku maaf banget. Kayak aku gak bisa lama-lama. Tari memilih berpamitan dan menghindari cerita Rafa. Rafa hanya bermaksud menjelaskan alasan atas sikapnya di masa lalu. Kamu masih marah ya sama aku? Ami pun tiba di rumahnya. Pak, kenalin. Ini anak saya. Namanya Ami. Seperti yang Bapak lihat. Dia anaknya cantik dan soleha. Ini maksudnya gimana ya? Lo kemarin bilang lo gak mau sama gue. Terus tiba-tiba aja nih lo datang sama bokap lo bilang mau ngelamar gue. Gak ngerti gue, gimana sih? Agung menjelaskan bahwa saat ini dia ingin benar-benar melamar Ami. Kita meeting. Enggak, ini anak futsal pada mau ketemu. Oke, gak apa-apa. Di sini kebohongan Bian dimulai. Dan ternyata Bian tidak bersama teman-teman futsalnya. Justru dia malah menemani Sarah untuk belanja keperluan sehari-harinya. Kaki kamu gimana?
Gimana nih sahabat setia? Bikin Kapan gemes jadwal kan kelas gipsnya? sikap Bian? Selasa jam 12. Sesampai rumahnya, dia bersikap seolah tidak ada apa-apa. Jadi ketemuan sama temen kamu. Jadi Mana mas? itu teman futsal aku. Oh, kemudian? Ketemu di daerah tadi Senopati. Pasti seru. Di kafe milik Tari, ada Rafa yang membantu menyiapkan pembukaan kafenya. Rafa sempat menjelaskan terkait hubungannya dengan Tari di masa lalu, di mana Rafa tidak sempat melamar Tari karena Tiba-tiba aku langsung lanjut pergi ke Aussie tanpa kasih tahu apa-apa. Aku bukan ingin nyari alasan kebenaran. Tapi dia harus meneruskan kuliahnya ke Australia. Akhirnya Tari memaklumi dan memaafkan Rafa. Keesokan harinya, Tari meminta Bian untuk datang ke kafenya. Bian menyanggupinya dan Tari pun merasa sangat senang sekali. Tunggu dulu, Mas. Kamu bisa nggak datang ke toko baru aku pasang instalasi listrik? Jam 12? Jam 12 aku. Serius bisa? Bisa sayang. Masih. Tari sempat menelponnya untuk mengingatkan Bian agar tidak lupa untuk hadir ke acara pembukaan kafe Tari. Jadi pelanggan kan? Jadi udah modal. Oke, aku udah di sini ya. Tetapi saat Bian tidak pergi, handphone Bian berbunyi. Jam 12 ya? Sekarang banget dong. Kalau kalian nggak bisa, sama Mbak Sarah bisa kok naik taksi online. Ternyata dia mendapat telepon dari Salma. Sekarang bilangin sama Mbak Sarah. Bian lagi-lagi Bian memilih pergi ya. untuk menemani Sarah daripada memenuhi janjinya pada Tari. Akhirnya Tari merasa sedikit kecewa. Tuh kan, bikin kesel gak sih si Bian ini? Mama mau kamu bantu papa. Kamu kan anak laki-laki satu-satunya. Di rumah sakit, tanpa sengaja Bian bertemu Rafa, yang mana Bian saat itu tidak mengenal Rafa. Namun si Rafa sudah mengetahui Salam, Widi, bos kita nih. sorry ya gue telat. Nggak apa-apa, santai aja. Bos mau bebas kali. bahwa Bian adalah suami Tari. Sama suami kamu loh di rumah sakit. Mas Bian? Emang kenal di mana? Kan belum pernah ketemu. Di sebuah kafe Kinan niat mengakhiri hubungannya dengan Carly. Namun Carly malah mengancamnya akan mengedarkan video Kinan dan dirinya di malam itu, di mana Kinan tidak pulang ke rumahnya. Kinan merasa ketakutan. Di rumahnya, Tari mulai merasa curiga akan sikap Bian. Tanpa disengaja, saat makan malam, handphone Bian mendapat pesan dari Sarah, di mana waktu itu Bian sedang pergi ke kamar mandi. Kenapa buka handphone aku? Nah, akhirnya ketahuan deh. Makin seru kan ceritanya. Jadi kamu diam-diam ketemu sama Sarah. Kalian dukung yang mana nih guys? Jangan sampai lewatkan episode berikutnya ya. Terus stay di channel kami, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.